Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2063 meningkat pesat. Masa gelap roh iblis menyerang Luming. Di antara mereka, ada dua roh iblis ilusi tingkat Kaisar Bintang 1. Serangan mereka sangat mengerikan. Enyah, Luming mengaktifkan teknik penjara menekan surga dan melemparkan dua pukulan. Berdebar, berdebar, serangan Luming bertabrakan dengan dua kaisar bela diri roh iblis, menciptakan dua ledakan keras. Tubuh kedua kaisar bela diri Moling bergetar hebat. Mereka tidak dapat menahan kekuatan mengerikan Luming dan terpaksa mundur. Aku akan menggunakan kalian untuk menguji kecakapan bertarungku. Membunuh. Lengan Luming gemetar. Dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Jari kacau. Luming mengacungkan dua jari berturut-turut, dan kekuatan suci meledak. Pada saat yang sama, hukum susunan Dao dan hukum kekacauan menyatu dan melengkapi jari malapetaka yang kacau. Dua kekuatan jari yang menakutkan diledakkan ke arah dua roh iblis kaisar bela diri. Kemanapun dia lewat, energinya melonjak dan semua roh iblis yang menghalangi jalannya runtuh dan meledak. Kedua roh iblis alam kaisar bela diri sepertinya merasa terancam. Mereka melepaskan kekuatan penuh mereka dan menyerang Luming dua kali. Ledakan, ledakan, dua suara gemuruh bumi terdengar. Kali ini, dua roh iblis alam kaisar bela diri gemetar dan mundur. Tubuh mereka hampir meledak. Mata Luming dipenuhi dengan kegembiraan. Kekuatan tempurnya memang meningkat dengan selisih yang besar. Dia telah sepenuhnya menekan dua kaisar bela diri bintang 1. Sebelumnya, ketika basis budidaya Luming berada di puncak alam suci absolut, dia bukanlah tandingan kaisar bela diri bintang 1. Dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan akan ditekan oleh pihak lain. Mengingat kekuatan tempur Luming pada saat itu, jika dia berhasil menembus kesempurnaan alam Sein absolut, dia akan mampu melawan kaisar bela diri bintang 1 biasa. Namun, kali ini, tidak hanya tingkat kultivasi Luming yang menerobos, tetapi kekuatan tubuh fisiknya dan perpaduan sempurna dari dua jenis hukum telah meningkatkan kekuatan tempurnya lagi. Dia sekarang bisa menekan kaisar bela diri bintang 1. Dia bahkan bisa menekan dua kaisar bela diri bintang 1. Suara mendesing. Suara mendesing. Luming terus menunjukkan jari kesengsaraan yang kacau balau. Kedua kaisar bela diri roh iblis dipaksa mundur oleh Luming dan hanya bisa melawan. Adapun roh iblis di bawah alam bela diri tertinggi, mereka meledak ketika kekuatan jari Luming menyapu mereka. Bang! Bang! Senjata dari dua kaisar bela diri roh iblis dikirim terbang oleh Luming, dan retakan muncul di tubuh mereka. Jika bukan karena baju besi yang mereka kenakan, yang sangat keras, mereka akan dihancurkan oleh Luming. Membunuh. Tidak jauh dari situ, terdengar seruan perang. Beberapa roh iblis bergegas mendekat. Mereka semua adalah roh iblis alam kaisar bela diri. Aku tidak ingin bermain-main dengan kalian lagi, ayo pergi. Luming berbalik dan bergegas keluar. Kemanapun dia lewat, sejumlah besar roh iblis tersebar. Roh iblis biasa tidak dapat menghentikannya sama sekali. Luming menerobos masuk dan menerobos tembakan pasukan roh iblis dalam waktu singkat, menghilang dari tempat itu. Setelah meninggalkan area tersebut, Luming mengeluarkan kartu giok lagi dan mengaktifkan pola di atasnya. Orang dapat melihat dengan jelas bahwa ada juga titik cahaya yang bersinar di sisi Luming. Luming menemukan arah yang benar dan bergegas menuju tumpukan titik cahaya. Sepanjang perjalanan, mereka tidak menemui hal-hal aneh. Itu sangat damai. Luming semakin dekat ke kelompok titik cahaya. Namun, Luming membutuhkan 3 hari untuk mendekati titik cahaya tersebut. Dari jauh, ada sekelompok orang yang berdiri tinggi di langit. Luming melihat kaisar kuno dengan sekali pandang. Ada juga Raja Iblis Azure dan beberapa penguasa bela diri yang mengejarnya saat itu. Mata Luming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Saat berikutnya, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Luming menyimpan token giok dan terbang menuju kaisar kuno dan yang lainnya. Dengan adanya kaisar kuno, dia percaya bahwa Raja Iblis Azure tidak akan berani melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, Luming tidak takut pada Raja Iblis Azure sekarang. Jika pihak lain mengambil tindakan, Luming akan mengambil kesempatan untuk menyingkirkannya. Luming terbang dan menarik perhatian semua orang. Luming, kamu. Ketika Raja Iblis Azure melihat Luming, mulutnya terbuka lebar hingga dia bisa menelan telur bebek.
Matanya hampir jatuh karena tidak percaya. Bukankah dia membakar tubuh Lu Ming dengan api iblis dan meledakkannya ke dalam lahar? Bagaimana mungkin dia tidak mati? Terlebih lagi, tubuh Lu Ming tampak utuh. Bahkan auranya tampak jauh lebih kuat. Kamu, siapa kamu? Raja Iblis yang pucat tergagap. Dia bahkan curiga Lu Ming di depannya adalah orang lain yang menyamar. Azure Demon King, sepertinya kamu semakin tua. Kamu bahkan tidak mengenaliku. Lu Ming mencibir. Kamu, bagaimana itu bisa terjadi? Raja Iblis Biru Langit masih tercengang. Beberapa ahli bela diri yang mencoba membunuh Lu Ming juga tercengang. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Berkat Raja Iblis Chang, aku baik-baik saja. Saya secara tidak sengaja berhasil menerobos dalam kultivasi saya. Lu Ming tersenyum tipis. Raja Iblis Azure hampir mengeluarkan seteguk darah. Basis budidayanya telah menembus. Lu Ming mencoba memberitahunya bahwa dia tidak hanya baik-baik saja, tetapi kultivasinya juga telah meningkat. Ini semua berkat Raja Iblis Chang. Jika bukan karena dia, saya mungkin memerlukan waktu sebelum saya dapat membuat terobosan dalam kultivasi saya. Lu Ming berkata lagi. Raja Iblis Azure merasakan hati dan paru-parunya sakit. Seluruh tubuhnya sakit dan dia merasakan perasaan tercekik di dadanya. Dia hampir memuntahkan seteguk darah. Apa yang sedang terjadi? Kaisar kuno mengalihkan pandangannya. Kaisar yang agung, saya baik-baik saja. Kata Raja Iblis Azure buru-buru. Ada baiknya kamu baik-baik saja. Tujuan kami adalah mengambil kembali peti mati iblis kuno. Jangan main-main. Kaisar kuno memperingatkan. Dengan pengalamannya, dia tahu bahwa pasti telah terjadi sesuatu antara Lu Ming dan Raja Iblis Azure. Namun, karena Lu Ming baik-baik saja, dia tidak akan mempedulikannya. Lu Ming juga tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Tatapan Raja Iblis yang pucat menyapu Lu Ming, niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Dalam keadaan seperti itu, Lu Ming tidak mati. Dia terkejut dan bahkan mendapat terobosan dalam kultivasinya. Selalu ada pepatah di dunia kultivasi. Beberapa orang jenius yang tiada taranya dilahirkan dengan keberuntungan besar. Orang seperti ini biasanya sangat sulit dibunuh. Saat menghadapi bahaya, dia selalu bisa mengubah bahaya menjadi keamanan dan bahkan menggunakannya untuk menerobos. Di mata Raja Iblis Azure, Lu Ming adalah orang seperti itu. Orang seperti ini harus disingkirkan. Dia dan Lu Ming sudah menjadi musuh bebuyutan. Mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Ketika Lu Ming besar nanti, dia pasti akan membalas dendam. Oleh karena itu, dia harus menyingkirkan Lu Ming sebelum dia dewasa. Berbagai pemikiran melintas di benak mereka. Akhirnya, Lu Ming mencari orang lain untuk mengumpulkan informasi. Setelah bertanya-tanya, Lu Ming mengetahui bahwa dia telah berada di lahar selama beberapa bulan. Dan kali ini, Kaisar kuno telah menemukan jejak peti mati iblis kuno. Oleh karena itu, dia menggunakan peta itu untuk mengumpulkan semua orang di sini sehingga mereka dapat merebut kembali peti mati iblis kuno itu. Waktu berlalu hari demi hari. Semakin banyak orang datang ke sini. Setelah beberapa hari, sudah ada lebih dari 200 orang yang datang. Pada saat ini, Kaisar kuno mulai menjelaskan situasinya kepada semua orang. Dengan lambaian tangannya, sebuah gambar muncul di langit. Dalam gambar tersebut, ada sebuah gunung, dan di atas gunung tersebut, ada sekelompok orang. Mata semua orang menyipit. Sosok-sosok di gunung itu semuanya mengenakan jubah hitam, dan wajah mereka tidak terlihat jelas. Mereka terlihat sangat mirip dengan pria yang pernah bertarung dengan Kaisar kuno. Itu adalah seorang kaisar yang hebat. Bab 2064, melawan Raja Iblis Azure. Tentu saja, ada banyak sekali pria berjubah hitam. Tidak mungkin mereka semua menjadi kaisar yang hebat. Mereka hanya berasal dari ras yang sama. Sekelompok pria berjubah hitam, yang terlihat kurus dan tidak terlalu kekar, saat ini sedang mengelilingi peti mati iblis hitam besar. Mereka terus berbalik dan berteriak dengan suara berbeda, seolah-olah sedang melakukan semacam ritual. Itu adalah peti mati iblis kuno. Lu Ming menatap peti mati iblis hitam besar di layar, matanya menyala-nyala karena gairah. Ledakan. Tiba-tiba, salah satu pria berjubah hitam melihat ke atas ke langit seolah sedang melihat ke arah mereka. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan kekosongan itu bergetar. Gambar yang diciptakan oleh Kaisar kuno runtuh.
Jelas sekali bahwa Kaisar Agung lainnya telah memperhatikan bahwa Kaisar kuno sedang mengintip ke arah mereka. Ada ahli alam berdaulat yang hebat di sisi lain. Dialah yang aku lawan terakhir kali. Ada beberapa ahli lain yang bersamanya, 11 tahan dia nanti. Kalian pergi dan ambil peti mati iblis kuno. Setelah itu, segera tinggalkan lautan iblis. Apakah kamu mengerti? Kata Jiang Chen. Perintah Kaisar kuno. Ya, Kaisar yang agung. Semua orang mengakui perintah itu. Dengan Kaisar kuno memimpin, kelompok mereka terbang ke depan. Segera, sebuah gunung besar muncul di depan mereka. Penglihatan setiap orang luar biasa, dan mereka dapat melihatnya dari jauh. Puncak gunung itu adalah gambaran yang baru saja ditunjukkan oleh Kaisar kuno. Di puncak gunung, ada sekelompok pria berjubah hitam mengelilingi peti mati iblis yang besar. Tubuh Kaisar kuno berkedip-kedip saat dia menuju ke gunung. Kecepatannya sangat cepat hingga melebihi waktu reaksi semua orang. Saat Kaisar kuno mendekati gunung, seberkas cahaya hitam keluar dari gunung. Itu seperti air terjun hitam, membelah kehampaan dan menebas Kaisar kuno seperti pedang iblis. Ledakan. Kaisar kuno juga mulai bergerak. Saat keduanya bentrok, ledakan yang memekakkan telinga bergema di langit dan bumi. Berdebar. Ledakan. Keduanya terus bertarung, dan langit bergemuruh. Keduanya bertarung tinggi di langit, merobek ruang, dan bertarung ke dimensi alternatif. Giliran kita menyerang, bunuh. Chang Mo berteriak dingin dan menyerbu menuju gunung. Sebelum dia pergi, dia melirik Luming dengan dingin. Beberapa kaisar sejati dan kaisar kosong yang terkuat bergegas maju. Mereka adalah yang tercepat, jauh lebih cepat dari calon kaisar. Kemudian, calon kaisar dengan jumlah orang terbanyak juga bergegas maju. Luming termasuk di antara calon kaisar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, para penguasa bela diri akan mencapai gunung di depan mereka. Namun, pada saat ini, dua sosok tiba-tiba berhenti di depan Luming. Ini adalah dua lelaki tua dengan aura yang sangat kuat. Mereka berdua adalah tokoh dikdaya di alam kaisar yang kosong. Keduanya memancarkan aura pembunuh yang samar dan menghalangi jalan Luming. Beberapa calon kaisar memandang Luming dengan kasihan, tapi tidak ada yang tinggal. Mereka semua terbang ke depan. Tiba-tiba, hanya Luming dan kedua tetua yang tersisa. Apa artinya ini? Luming berkata dengan suara yang dalam. Sederhana saja, aku akan mengambil nyawamu. Orang tua di sebelah kanan menunjukkan senyuman dingin. Raja Iblis Chang lah yang memintamu untuk membunuhku lagi. Luming mencibir. Jadi bagaimana jika aku tahu? Aku masih akan mati. Kata lelaki tua di sebelah kanan. Tidak baik mengakhiri pertempuran dengan cepat dan ditemukan oleh Kaisar Agung. Kata lelaki tua di sebelah kiri. Saat berikutnya, aura kedua tetua meningkat tajam. Kekuatan dunia memenuhi udara dan mereka akan menyerang Luming. Kalau begitu pergilah ke neraka. Pada saat ini, pedang muncul di tangan Luming. Itu adalah pedang batu. Bas. Luming memegang pedang batu dan menebasnya. Kilauan pedang berbentuk bulan sabit ditebas. Puff, puff. Serangan dan pertahanan kedua tetua di alam kaisar yang kosong sama sekali tidak berguna. Pinggangnya dipotong menjadi dua oleh pedang Luming. Pedang Ki yang menakutkan menjalar ke seluruh tubuh mereka dan langsung menghancurkan jiwa mereka. Di hadapan pedang kaisar surgawi, kedua kaisar kosong itu langsung terbunuh tanpa perlawanan apapun. Luming menyingkirkan cincin penyimpanan mereka dan bergegas ke gunung di depan. Pada saat ini, pertempuran besar telah terjadi di gunung. Para ahli dari negara iblis abadi terlibat dalam pertempuran sengit dengan sosok berjubah hitam. Luming menyembunyikan auranya dan mendekati gunung dengan kecepatan tinggi seperti hantu. Dia tidak bergerak. Dia ingin menggunakan teknik nafas dewa untuk mendaki gunung secara diam-diam dan mengambil peti mati iblis kuno. Luming berjalan menyusuri gunung, menggunakan batu-batu besar untuk menghindari yang lain. Segera, dia sudah setengah jalan mendaki gunung dan akan segera mencapai puncak. Ledakan, ledakan. Ada para supremes bela diri yang bertarung di sekitar gunung. Batu beterbangan kemana-mana. Segala jenis batu besar yang tingginya beberapa meter atau puluhan meter dilemparkan ke arah Luming. Tubuh Luming terus bergerak dan dia menghindarinya dengan cerdik. Luming dengan cepat mendekati puncak gunung. Tiba-tiba, aura panas meledak ke arah Luming dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Rambut Luming berdiri tegak. Dia menghentikan langkahnya dan mundur dengan cepat. Ledakan.
Cahaya hitam yang menyengat menyinari tempat Lu Ming berdiri. Sebuah lubang hitam pekat segera muncul di gunung. Lu Ming, kamu benar-benar beruntung. Seorang lelaki tua muncul di depan Lu Ming, matanya sangat dingin. Jika bukan Raja Iblis Azure, siapa lagi yang bisa melakukannya? Raja Iblis yang pucat baru saja memukul mundur lawannya dan hendak bergegas ke puncak ketika dia melihat Lu Ming. Dia telah menyerang Lu Ming secara langsung, tetapi Lu Ming cukup tajam untuk menghindari serangan. Mata Raja Iblis Azure bersinar dengan niat membunuh dan keterkejutan yang kental. Dia baru saja mengirim 2 kaisar kosong untuk membunuh Lu Ming. Keduanya bukanlah kaisar kosong biasa. Salah satunya adalah kaisar kekosongan bintang 3 sementara yang lainnya adalah kaisar kekosongan bintang 4. Namun, Lu Ming aman dan sehat sekarang, yang sangat mengejutkannya. Dia bertekad untuk membunuh Lu Ming. Aku tidak membunuhmu terakhir kali, jadi aku akan membunuhmu lagi. Kali ini, aku akan mengubahmu menjadi abu dan membuat jiwamu berhamburan. Mari kita lihat apakah kamu akan mati atau tidak. Mata Raja Iblis Azure tampak menyeramkan, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh api iblis. Kaisar sejati puncak terlalu menakutkan. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia bisa mengubah Lu Ming menjadi abu dalam satu gerakan. Kembali ke kota kuno, Raja Iblis Chang belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kemudian, Lu Ming melompat ke dalam magma, yang sangat menghambat serangan Raja Iblis Chang. Jika tidak, Lu Ming tidak akan memiliki kesempatan untuk menggabungkan kedua hati orang suci. Bang! Raja Iblis yang pucat mengambil langkah maju. Api iblisnya berubah menjadi pedang api iblis dan menebas Lu Ming. Lu Ming tidak takut. Dia memegang pedang batu dan menebasnya. Ledakan. Pedang batu dan pedang api iblis bertabrakan dengan ledakan yang mengerikan. Lu Ming bisa merasakan kekuatan yang kuat melonjak ke arahnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Namun, pedang api iblis juga dihadang olehnya. Kamu, pedangmu. Raja Iblis Azure terkejut. Lu Ming sebenarnya bisa memblokir salah satu gerakannya. Pandangannya tertuju pada pedang batu di tangan Lu Ming, yang memancarkan nyala api. Lu Ming hanyalah seorang suci mutlak, tapi dia bisa mengendalikan pedang batu dan melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Jika dia memilikinya, bukankah dia akan mampu melawan seorang kaisar yang hebat? Hatinya membara karena gairah. Dia mengerti bahwa 2 kaisar kosong sebelumnya telah dibunuh oleh pedang ini. Serahkan pedangnya dan biarkan mayatmu tetap utuh. Raja Iblis Pucat berkata dengan dingin sambil melangkah menuju Lu Ming. Bab 2065, Sosok di Peti Mati Iblis Kuno. Mata Raja Iblis Azure tertuju pada pedang batu di tangan Lu Ming. Tubuhnya ditutupi oleh api iblis yang mengerikan, meningkatkan suhu ke tingkat yang mengerikan. Raja Iblis Chang, aku akan mengirimmu berangkat hari ini. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Kemudian, golem batu muncul di depannya. Saat golem pertama kali muncul, ia hanya setinggi manusia, namun ukurannya bertambah dengan cepat, seperti gunung kecil. Ini, Raja Iblis Azure terkejut. Dia punya firasat buruk. Saat ini, Lu Ming mengambil langkah maju. Tubuhnya menyatu dengan golem batu dan menghilang ke dalamnya. Raja Iblis Chang, mati. Manusia batu itu meraung dan mengirimkan telapak tangannya ke arah Raja Iblis Biru Langit. Murid Raja Iblis Azure berkontraksi. Dia merasakan bahaya dan mundur dengan panik. Namun, tangan golem itu bahkan lebih cepat dan berhasil menyusul Raja Iblis Chang dalam sekejap. Tangan itu menutupi langit dan menghalangi semua jalan keluarnya. Ledakan. Saat tangan raksasa itu menekan, pasir dan batu beterbangan, dan tekanannya sangat kuat hingga ekstrim. Raja Iblis Azure sangat ketakutan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan senjata kaisar sejati untuk memblokir tangan batu itu. Namun, di bawah tekanan tangan raksasa itu, senjata kaisar aslinya langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan mengerikan menghantam tubuh Raja Iblis Azure, menyebabkan dia menjerit kesakitan saat tubuhnya terlempar. Dia menabrak gunung, menyebabkan seluruh gunung berguncang. Gunung itu telah terkikis oleh Ki Iblis sepanjang tahun dan telah lama menjadi kokoh dan abadi, namun gunung itu masih dihancurkan oleh Raja Iblis Azure, meninggalkan kawah besar. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Raja Iblis Azure melolong dalam hatinya. Dia tidak percaya bagaimana golem itu bisa sekuat itu. Dia adalah kaisar sejati puncak, tetapi dia bahkan tidak bisa menahan keberadaan batu ini. Dia benar-benar ketakutan. Namun,
Jika Luming memiliki golem yang begitu kuat, mengapa dia tidak menggunakannya di kota kuno? Saat itu, Luming hampir mati di tangannya, tapi dia bahkan tidak menggunakan golemnya. Mungkinkah Luming telah memperoleh golem di kota kuno? Golem yang dia dapat dari lava. Mendengar hal ini, Raja Iblis Biru Langit hampir memuntahkan seteguk darah. Jika itu masalahnya, dia akan membantu Luming. Ledakan. Golem batu itu mendarat dengan keras di depan Raja Iblis Biru Langit. Yang terakhir terkejut dan ingin menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri, tetapi golem batu itu menginjak kakinya. Raja Iblis Biru Langit mengeluarkan pekikan yang mengerikan. Dia seperti katak malas yang diinjak, hampir hancur berkeping-keping. Jangan bunuh aku, Luming. Biarkan aku pergi. Saya seorang pejabat penting dari negara iblis abadi. Jika kamu membunuhku, kamu akan menyinggung seluruh negara iblis abadi. Raja Iblis yang pucat sangat ketakutan. Dia ingin menggunakan negara iblis abadi untuk mengancam Luming. Jangan gunakan negara iblis abadi untuk mengancamku. Anda hanyalah kaisar sejati puncak. Anda tidak dapat mewakili negara iblis abadi. Membunuh. Luming tidak berkata apa-apa lagi. Dia memegang pedang batu dan menebas Raja Iblis yang pucat pasi. Raja Iblis Azure melolong marah. Dia hampir kehabisan akal saat dia berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, itu tidak ada gunanya. Saat pedang pertempuran menebas, kepala Raja Iblis Biru Langit meledak seperti semangka. Jiwanya hancur. Setelah membunuh Raja Iblis yang pucat, Luming menyimpan cincin penyimpanan Raja Iblis yang pucat. Kemudian, dia maju selangkah dan bergegas ke puncak gunung. Ada orang berjubah hitam yang mencoba menghentikannya, tapi mereka terbunuh oleh pedangnya. Dengan energi yang tersimpan di golem batu, mereka bisa dengan mudah menyalahgunakan Tirk dari keluarga He. Tidak ada seorang pun di bawah level Tirk yang bisa menghentikan Luming. Siapapun yang berani menghentikan Luming akan terbunuh dalam hitungan detik. Dalam beberapa napas, Luming telah bergegas ke puncak gunung. Pada saat ini, sebagian besar pria berjubah hitam ditarik untuk melawan negara iblis abadi. Hanya seorang pria berjubah hitam yang masih duduk bersila di samping peti mati iblis yang besar. Peti mati iblis kuno. Mata Luming menyala-nyala karena gairah. Selama dia bisa mendapatkan peti mati iblis abadi, dia bisa menyelamatkan Qiu Yue. Bas! Luming mengulurkan tangannya yang besar dan meraih peti mati iblis kuno itu. Namun, saat ini, sosok berjubah hitam yang duduk di depan peti mati tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya keluar dari matanya seperti dua pedang dewa menakutkan yang bisa menembus segalanya. Dentang, dentang. Kedua berkas cahaya itu mengenai tangan besar Luming, menghasilkan suara benturan logam. Sebuah kekuatan yang menakutkan menghalangi tangan besar itu untuk bergerak maju. Di saat yang sama, pria berjubah hitam itu berlari ke depan, tubuhnya memancarkan cahaya iblis yang menakutkan. Dia melambaikan tangannya dan dua cetakan telapak tangan hitam pekat melesat ke arah Luming. Cetakan telapak tangan itu seperti longsoran salju, kekuatannya mengejutkan. Kaisar yang hebat. Sebenarnya ada seorang kaisar hebat di sini. Ada dua kaisar agung di antara pria berjubah hitam. Salah satu dari mereka berperang melawan kaisar kuno sementara yang lain menjaga tempat ini. Di bawah lautan iblis, ada sekelompok orang berjubah hitam yang menakutkan. Di antara mereka, sebenarnya ada dua kaisar besar yang mengawasi. Ini sungguh mengejutkan. Luming mengepalkan tinjunya dan tinju seperti rumah golem batu itu meledak ke arah pria berjubah hitam itu. Ledakan, ledakan. Ada dua suara gemuruh yang memekakkan telinga berturut-turut. Luming telah memblokir dua jejak telapak tangan lawan. Memotong. Dengan satu pikiran, pedang batu itu terbang dan menebas dengan keras. Tubuh pihak lain bergetar, dan cahaya iblis memenuhi langit. Pada saat yang sama, pihak lain mengendalikan kekuatan Dao yang agung, mengubahnya menjadi senjata iblis dan menyerang Luming. Berdebar, ada getaran besar lainnya dan pedang batu itu berdengung. Itu dikirim terbang kembali dan mendarat di tangan Luming. Luming memegang pedang batu di tangannya dan terus-menerus menebas lawannya. Dia melancarkan serangan seperti badai, mengabaikan lukanya sendiri. Pihak lain telah mengubah Dao besar menjadi senjata, dan kekuatan ofensif mereka sangat mencengangkan. Namun, ketika mereka mendarat di tubuh jasmani Kaisar Langit, mereka tidak dapat menembus pertahanan tubuh jasmani Kaisar Langit sama sekali. Kaisar Surgawi alam semesta abadi telah mencapai alam Kaisar Surgawi melalui golem batunya.
Pertahanan tubuhnya lebih kuat daripada Kaisar Surgawi biasa, dan Kaisar Agung biasa tidak dapat menembusnya sama sekali. Lu Ming berusaha sekuat tenaga dan mengabaikan pembelaannya. Kekuatan tempurnya meningkat pesat. Pihak lain terpaksa mundur oleh Lu Ming dan dirugikan untuk sementara waktu. Setelah lebih dari 10 gerakan, Kaisar berjubah hitam dikirim terbang oleh pedang Lu Ming. Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan muncul di depan peti mati iblis. Dia mengulurkan cakarnya, ingin meraih peti mati iblis itu. Namun, pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba tercengang. Peti mati iblis kuno tidak memiliki penutup. Oleh karena itu, seseorang dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam peti mati dari posisi ini. Di dalam peti mati iblis, sebenarnya ada seorang wanita, yang sangat cantik. Xie Nianxing. Wanita di peti mati itu adalah Xie Nianxing. Lu Ming benar-benar tercengang saat melihat Xie Nianxing. Mengapa Xie Nianxing ada di sini? Saat itu, Patriark Naga Es telah merebut Xie Nianxing dan penguasa lembah naga awan telah merebut Lu Ming. Mereka keluar dari pengepungan dari berbagai arah. Sejak itu, dia kehilangan kontak dengan Xie Nianxing dan tidak pernah melihatnya. Dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu. Namun, dia tidak pernah menyangka Xie Nianxing akan muncul di sini. Ini adalah Lautan Iblis, salah satu area terlarang di negeri 10.000 iblis. Terlebih lagi, Xie Nianxing masih terbaring di peti mati iblis. Lu Ming menghela nafas lega ketika dia mengamati Xie Nianxing dengan indera spiritualnya. Tanda-tanda vitalnya normal dan tidak ada masalah. Namun, mata Xie Nianxing terpejam saat dia terbaring di peti mati. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan apapun di luar. Singkirkan dulu. Lu Ming tidak terlalu peduli. Dia akan menyimpannya terlebih dahulu. Saat Lu Ming masih linglung, Kaisar berjubah hitam melancarkan beberapa serangan ke Lu Ming, memaksanya mundur. Bab 2066, Ngarai yang tidak bisa dimasuki. Enyah. Lu Ming berteriak. Xie Nianxing sedang berbaring di peti mati iblis abadi. Dia bertekad untuk mendapatkan peti mati itu. Lu Ming mengayunkan pedang batunya dan melancarkan serangan badai ke Kaisar berjubah hitam. Kaisar berjubah hitam terpaksa mundur lagi. Saat Lu Ming berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk menyingkirkan peti mati iblis abadi, ruang di puncak gunung tiba-tiba terbuka. Sesosok muncul entah dari mana. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya iblis, dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Dengan lambaian tangannya, sebuah tangan besar terbentuk dan meraih peti mati iblis abadi. Enyah. Lu Ming meninggalkan Kaisar berjubah hitam dan menginjak tanah. Tubuh besarnya bergegas menuju sosok yang tiba-tiba muncul. Di saat yang sama, dia menebas dengan pedang batunya. Ledakan. Cahaya pedang menghancurkan tangan raksasa itu, tapi tidak berhenti dan terus menyerang lawan. Pihak lain hanya bisa memblokir dan bertabrakan dengan pedang batu. Ledakan. Sosok itu mundur beberapa langkah, dan cahaya iblis yang menutupi tubuhnya bergetar, memperlihatkan penampilan aslinya. Kaisar abadi. Mata Lu Ming menyipit. Ahli yang tiba-tiba muncul ini sebenarnya adalah Kaisar abadi dari negara iblis yang abadi. Kaisar abadi menginginkan harta nasional negara iblis kuno, peti mati iblis kuno. Jantung Lu Ming berdetak kencang saat dia menebak niat Kaisar yang abadi. Bas. Kaisar abadi tidak ingin bertarung dengan Lu Ming. Dia berubah menjadi lebih dari selusin sosok dan bergegas menuju peti mati iblis kuno dari segala arah. Tidak mungkin membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Seolah-olah semuanya nyata. Jangan pernah memikirkannya. Lu Ming berteriak dalam hatinya dan mengendalikan golem. Tubuh golem menyusut dengan cepat, menjadi seukuran manusia biasa. Kecepatan Lu Ming meningkat drastis setelah dia berubah menjadi seukuran orang normal. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju peti mati iblis kuno. Pada saat yang sama, dia memadamkan lebih dari 10 lampu pedang menuju bayangan Kaisar yang abadi. Bang! Selusin sosok Kaisar yang tak pernah mati menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka menunjukkan kekuatan tempur mereka yang menakutkan dan menghancurkan cahaya pedang Lu Ming. Saat Lu Ming hendak mencapai peti mati iblis kuno, Kaisar berjubah hitam muncul lagi dan memblokirnya. Mereka bertiga terjebak dalam pertempuran yang kacau balau. Lu Ming dan Kaisar abadi ingin mengambil peti mati iblis abadi, sementara Kaisar berjubah hitam ingin melindunginya. Ketiganya terlibat dalam pertempuran sengit. Lu Ming sangat marah. Dia benar-benar mengabaikan pembelaannya sendiri.
Energi dalam golem itu meledak dengan liar dan menekan dua orang lainnya sejenak. Tapi dengan cara ini, konsumsi energi para golem juga mengejutkan, mereka tidak bisa bertahan terlalu lama. Jangan pernah memikirkannya. Kaisar berjubah hitam meraung dengan suara serak. Dia menerima serangan Luming secara langsung dengan risiko terluka dan mundur kembali ke peti mati iblis abadi. Berdebar. Pada saat yang sama, dia melakukan gerakan ke peti mati iblis kuno, menyebabkannya terbang keluar. Di arah itu, ada ngarai hitam pekat yang dipenuhi ki iblis. Peti mati iblis kuno terbang ke lembah dan menghilang. Peti mati iblis kuno adalah milikku. Kaisar yang belum mati menyerbu ke dalam ngarai. Namun, saat dia hendak bergegas masuk, dia dihentikan oleh suatu kekuatan. Kemudian, tubuh kaisar yang tidak pernah mati diledakkan. Adapun Luming, dia juga bergegas menuju ngarai. Ledakan. Di pintu masuk ngarai, Luming sepertinya menabrak tembok. Ada suatu kekuatan yang menghentikannya. Luming dengan panik melepaskan kekuatan di dalam golem tapi itu tidak berguna. Dia dihadang oleh kekuatan itu dan tidak bisa menyerang sama sekali. Selain itu, ada kekuatan yang sangat kuat di ngarai yang mengalir menuju Luming. Bahkan kekuatan golem tidak dapat menahannya dan Luming terdorong mundur. Mereka yang berada di atas pangkat tertinggi bela diri tidak bisa masuk. Mereka yang berada di bawah pangkat tertinggi bela diri tidak akan pernah bisa keluar setelah masuk. Kaisar berjubah hitam mencibir. Namun, Luming sepertinya tidak mendengarkannya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju ngarai. Ketika dia hendak mencapai pintu masuk ngarai, golem batu itu bersinar dan tiba-tiba menghilang. Tubuh asli Luming muncul. Dengan desir, Luming berlari ke ngarai dan menghilang. Di bawah pangkat tertinggi bela diri, Kaisar berjubah hitam berseru sebelum mencibir. Mereka yang berada di bawah pangkat tertinggi bela diri mungkin bisa masuk, tapi mereka tidak akan pernah bisa keluar. Brengsek. Kaisar yang belum mati meraung dan menyerbu ke dalam ngarai lagi. Jubah hitam tidak menghentikannya. Kali ini, Kaisar yang tidak pernah mati tidak berhasil mencapai ngarai. Dia dikirim terbang dengan kekuatan. Ledakan. Ledakan dahsyat datang dari langit. Kemudian, dua berkas cahaya melintas dan dua sosok muncul. Mereka adalah Kaisar kuno dan Kaisar berjubah hitam. Kedua Kaisar berjubah hitam berkumpul. Kaisar kuno menatap Kaisar yang abadi dengan dingin. Bahkan jika aku belum mati, kamu masih di sini untuk peti mati iblis kuno. Saudara yang kuno, kamu bahkan tidak bisa melindungi hartamu sendiri dengan benar, dan harta itu dicuri oleh orang lain. Saya di sini untuk membantu Anda mengambilnya kembali. Kaisar yang abadi itu mencibir. Kamu tidak perlu khawatir. Kaisar kuno berkata dengan dingin. Dia kemudian melihat ke ngarai dan berjalan ke arahnya. Kedua kaisar berjubah hitam itu berdiri di samping tanpa ada niat untuk menghentikannya. Namun, sama seperti kaisar yang tidak pernah mati, kaisar kuno tidak bisa masuk dan dikirim terbang keluar. Kamu tidak bisa masuk, silakan kembali. Kata kaisar berjubah hitam. Kalian mencuri peti mati iblis kuno saya. Apakah kamu tidak akan menyerahkannya? Mata kaisar kuno sedingin es. Tentu saja berguna. Lagi pula, aku tidak bisa memberikannya padamu meskipun aku menginginkannya. Mereka yang berada di atas Martial Supreme tidak bisa masuk, dan mereka yang berada di bawah Martial Supreme tidak bisa keluar bahkan jika mereka masuk. Kaisar berjubah hitam mencibir. Siapapun yang berada di bawah pangkat bela diri tertinggi tidak bisa keluar. Kaisar kuno mengerutkan kening. Jadi, silakan kembali. Jangan berpikir untuk membiarkan siapapun di bawah pangkat tertinggi bela diri masuk. Tempat ini adalah tanah suci suku kami. Tidak ada yang diizinkan masuk. Kaisar berjubah hitam berbicara, dan mereka berdua berdiri di depan ngarai. Haha, ini urusanmu, aku tidak akan terlibat. Kaisar yang abadi itu tertawa. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan peti mati iblis kuno, itu bukan miliknya. Di sisi lain, Kaisar kuno telah kehilangan peti mati iblis kuno dan menderita kerugian besar. Kaisar yang abadi tertawa dan merobek ruang itu. Kaisar kuno memandangi ngarai dengan ekspresi enggan. Dia kemudian bergegas ke langit dan berteriak, berhenti. Tinggalkan tempat ini. Berhenti. Perintah Kaisar berjubah hitam. Seketika, orang-orang dari kedua belah pihak berhenti berkelahi dan bergegas ke langit. Dia berjalan ke sisi Kaisar kuno. Kaisar Agung dan Raja Iblis Azure dibunuh oleh Luming. Salah satu kaisar sejati melapor kepada Kaisar kuno.
Aku tahu, Raja Iblis Chang yang harus disalahkan. Kaisar kuno menganggukkan kepalanya dengan tatapan dingin di matanya. Dan EBSCP, meskipun dia telah bertarung dengan musuh, dia masih memperhatikan situasi di bawah, jadi dia secara alami tahu apa yang terjadi. Dia terkejut karena Lu Ming memiliki harta karun yang menakutkan seperti tubuh Tirk surgawi. Terlebih lagi, Raja Iblis Chang telah bertindak terlalu jauh. Dia pantas dibunuh oleh Lu Ming. Bab 2067, Orang-orang di Ngarai. Mendengar kata-kata Kaisar kuno, tidak ada orang lain yang berani mengatakan apapun. Mereka tahu bahwa Raja Iblis yang pucat telah mati sia-sia. Ini karena kemampuan yang ditunjukkan Lu Ming terlalu menakutkan. Belum lagi bakatnya yang langka, golem batu itu saja sudah cukup untuk melawan seorang kaisar hebat. Hanya itu saja sudah cukup baginya untuk mendapatkan rasa hormat dari kaisar kuno. Raja Iblis Azure hanyalah seorang kaisar sejati. Pada usianya, mustahil baginya untuk menerobos ke alam kaisar agung seumur hidupnya. Oleh karena itu, dia akan mati sia-sia. Ayo kembali dulu, kata kaisar kuno. Tentu saja, dia tidak akan menyerah pada peti mati iblis kuno begitu saja. Peti mati iblis kuno telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan harta paling berharga dari negara iblis kuno. Itu dipenuhi dengan segala macam misteri dan dia tentu saja tidak akan menyerah begitu saja. Dia berencana untuk kembali dulu dan membawa lebih banyak ahli. Dengan itu, semua orang dari negara iblis abadi meninggalkan tempat itu. Apakah bocah itu akan baik-baik saja setelah dia masuk? Kaisar berjubah hitam memandang ke arah Ngarai. Penguasa bela diri tidak bisa memasuki tempat ini. Siapapun yang berada di bawah pangkat penguasa bela diri tidak akan bisa pergi kecuali mereka adalah seorang jenius yang menentang surga. Namun, tidak banyak orang jenius seperti itu bahkan di zaman kuno. Kata kaisar berjubah hitam lainnya. Begitu Lu Ming bergegas ke Ngarai, dia melihat peti mati iblis kuno di depannya. Lu Ming buru-buru bergegas dan melihat ke dalam peti mati iblis. Xian Yanxing sedang berbaring dengan tenang di peti mati. Nafasnya teratur, seperti sedang tertidur. Ini pastinya Xian Yanxing. Lu Ming tidak salah. Aura mereka persis sama. King kecil, King kecil. Lu Ming memanggil dengan lembut, tapi Xian Yanxing tidak menjawab sama sekali. Mengapa King kecil muncul di sini? Peti mati iblis kuno itu pasti telah dicuri oleh kaisar berjubah hitam. Mengapa mereka memasukkan King kecil ke dalam peti mati iblis kuno? Mungkinkah jiwa King kecil itu juga terluka? Orang-orang berjubah hitam itu mencoba menyelamatkan King kecil. Lu Ming penuh keraguan dan dugaan. Namun, dia baru mengetahui jawabannya setelah Xian Yanxing bangun. Ayo tinggalkan tempat ini. Lu Ming berpikir sendiri dan kemudian melihat ke belakang. Dia terkejut. Karena tidak ada jalan keluar. Itu jelas merupakan pintu masuk Ngarai, tempat Lu Ming baru saja masuk. Namun, tidak ada apapun di sana sekarang. Tidak ada pintu masuk ke Ngarai. Lu Ming melancarkan pukulan dan gelombang kekuatan tinju meledak menuju kehampaan. Namun, ibarat batu yang tenggelam ke laut dan tidak menimbulkan gelombang, tidak ada jalan keluarnya. Sepertinya kita hanya bisa bergerak maju. Lu Ming melihat ke depan Ngarai. Di depannya, cuaca sangat dalam dan gelap. Dia tidak tahu berapa lama dan kemana arahnya. Lu Ming menyimpan peti mati iblis kuno itu ke dalam diagram gunung dan sungai, lalu berjalan ke depan. Berhenti, kamu tidak bisa melewati jalan ini. Tiba-tiba, sesosok tubuh berdiri di depan Lu Ming dan berbicara dengan dingin. Itu adalah seorang pria parubaya dengan pedang di punggungnya. Senior, saya di sini secara tidak sengaja. Tolong bantu saya. Lu Ming menyipitkan matanya. Kamu tidak bisa melewati tempat ini kecuali kamu mengalahkanku. Mata dan suara pria parubaya itu dingin seolah dia bukan orang sungguhan. Lu Ming mengukurnya dengan cermat. Memang benar, dia tahu bahwa pria parubaya itu bukanlah orang sungguhan. Dia terkondensasi dari energi. Jangan bilang padaku bahwa aku masih harus melalui beberapa tes untuk bisa keluar dari sini. Lu Ming berpikir dalam hati. Pada saat berikutnya, dia bergegas dan melemparkan teknik surga penekan penjara, melemparkan pukulan. Bas! Cahaya pedang hitam legam meledak, membelah kabut dan menebas ke arah Lu Ming. Ledakan! Cahaya pedang bertabrakan dengan tinju Lu Ming. Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan melonjak ke arahnya seolah-olah itu akan menghancurkan tubuhnya. Sosok Lu Ming mau tidak mau mundur. Kekuatan yang sangat menakutkan.
Mata Luming dipenuhi dengan keterkejutan. Luming tahu bahwa pria parubaya itu berada di alam calon kaisar. Namun, kekuatannya benar-benar menakutkan. Luming baru saja menggunakan seni surgawi penekan penjara dan hukum kekacauan. Kekuatan pukulan itu cukup untuk memaksa Kaisar Bintang 1 yang kosong mundur. Namun, situasinya sekarang justru sebaliknya. Orang yang mundur adalah Luming. Lagi, mata Luming dipenuhi semangat juang saat dia melangkah maju. Cahaya kekacauan menyebar dari tubuhnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Suara mendesing. Luming melemparkan cincin kekacauan dan menunjuk dengan jarinya. Dan EBSP, jari kesengsaraan besar ditembakkan ke arah musuh. Pada saat yang sama, rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangan kirinya. 9 naga terbang dan menyerang lawannya. Wajah pria parubaya itu dingin dan acuh tak acuh, seolah dia akan selalu memiliki ekspresi seperti itu. Pedang di tangannya ditebas lagi. Cahaya pedang hitam legam merobek jari kesengsaraan keos dan 9 naga yang terkondensasi dari hukum Araidao. Pedang Ki menyapu dan menebas Luming. Luming terpaksa mundur. Bahkan hukum kacau dan cahaya kacau yang menutupi tubuhnya hampir terkoyak. Kekuatan tempur yang menakutkan. Pria parubaya ini jelas merupakan eksistensi yang luar biasa di antara calon kaisar. Jika pemisahan tidak berhasil, maka gabungkan. Semangat juang di mata Luming semakin kuat. Alih-alih mundur, dia maju dan menyerang pria parubaya itu. Dia mengarahkan jarinya terus-menerus dan menembakkan kekuatan jari ke arah pria itu. Ini adalah jari kesengsaraan kekacauan yang paling awal, namun ini memang merupakan perpaduan antara hukum kekacauan yang paling awal dan hukum susunan Dao. Sekarang, ketika dua hati orang suci telah bergabung menjadi satu, dua jenis hukum Luming juga telah sepenuhnya bergabung dan kekuatannya sangat mengejutkan. Dan EBSP, pedang pria parubaya itu meledak dengan cahaya saat berbenturan dengan jari kesengsaraan keos. Ledakan, ledakan, bilahnya bersinar dan energinya meledak, terus-menerus membombardir ngarai. Dengan kekuatan tempur mereka saat ini, mereka pasti bisa menghancurkan tanah. Namun, di ngarai ini, mereka hanya bisa meninggalkan bekas dangkal di tanah dan dinding. Keduanya bertukar beberapa gerakan berturut-turut. Anehnya, meskipun Luming menggunakan perpaduan dua jenis hukum, dia tidak bisa unggul. Ia hanya berakhir imbang dengan lawannya. Membunuh. Luming meraung panjang dan mengerahkan seluruh kekuatannya secara ekstrim. Hati Sein-nya berputar dengan cepat, dan kekuatan Sein-nya melonjak seperti sungai. Luming menyebarkan kekuatan hukum secara ekstrim saat dia melawan pria parubaya itu. Namun meski begitu, keduanya masih terikat. Dalam sekejap, mereka telah bertukar puluhan jurus, namun masih sulit menentukan pemenangnya. Ledakan. Luming bertukar pukulan lagi dengan pihak lain dan mundur beberapa ratus meter. Setelah Luming mundur agak jauh, pria kekar itu tidak mengejarnya. Dia hanya berdiri di sana dan menghalangi jalannya. Kekuatan yang sangat kuat. Luming terkejut. Dia menduga kekuatan tempur pria parubaya itu hampir setara dengan putra dewa. Meski dia tidak sekuat itu, dia tidak jauh dari itu. Tingkat kultivasi Luming saat ini sangat dekat dengan calon kaisar. Tubuh roh Luming lebih kuat dari rata-rata anak dewa. Hati orang suci dibentuk oleh dua hati orang suci dan perpaduan dua hukum. Luming yakin bahwa dia bahkan bisa melawan putra surga yang telah menjadi calon kaisar. Namun kini, mereka hanya bisa bertarung imbang. Baru saja. Pada saat ini, Luming tiba-tiba memikirkan hal lain. Dia mengangkat tangannya dan ada aura kematian di telapak tangannya. Inilah hukum kematian. Kata, bab 2067 Nianxing sudah bangun. Luming mengangkat tangannya. Hukum kematian sebenarnya menyebar dari tangannya. Meski sangat lemah dan hanya memiliki sedikit aura, itu cukup untuk mengguncang seluruh dunia jika ingin menyebar. Luming sendiri juga kaget dan tercengang. Dia butuh waktu lama untuk bereaksi. Dia sepertinya sudah menguasai hukum kematian. Sebelumnya, di kota kuno, Luming dikejar oleh Raja Iblis Geng dan dilarikan ke magma. Tubuhnya terbakar dan berubah menjadi abu. Dari sudut pandang tertentu, Luming benar-benar telah jatuh dan menghadapi kematian. Pengalaman itu memberi Luming pemahaman mendalam tentang kematian. Setelah itu, dia sibuk menyerap energi untuk tubuh jasmani Kaisar Langit dan tidak punya waktu untuk merasakannya dengan cermat. Baru setelah dia melawan pria parubaya itu dengan seluruh kekuatannya, serangannya benar-benar mengandung jejak hukum kematian.
Ini adalah hal yang sulit dipercaya. Memang benar bahwa mereka yang berada di bawah pangkat tertinggi militer hanya dapat memahami satu hukum. Namun, Lu Ming telah mengembangkan mantra terlarang kembar dan menggabungkan tubuh utamanya dengan tubuh sekundernya. Dia telah mengembangkan dua hati biksu dan mampu mengendalikan dua hukum. Setelah itu, ketika dia berada di ambang kematian di dalam lava, kedua hati biksu telah menyatu, menyebabkan kedua hukum tersebut juga ikut bergabung. Sungguh sulit dipercaya bahwa seseorang yang berada di bawah pangkat tertinggi bela diri dapat mengendalikan dua jenis hukum nomologis dan bahkan menggabungkan keduanya. Ini akan mengejutkan banyak orang jika dia mengatakannya. Tapi dibandingkan sekarang, itu bukan apa-apa. Pepatah kematian adalah salah satu dari 10 pepatah utama. Selain itu, dari 10 prinsip utama, tidak ada 2 prinsip yang bisa hidup berdampingan. Ini adalah kebenaran yang tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Bahkan jika dia telah berkultivasi ke alam kaisar bela diri, mustahil baginya untuk mengendalikan dua hukum utama. Sebuah gunung tidak dapat menampung 2 ekor harimau. Namun, Lu Ming belum mencapai ranah kaisar bela diri, tetapi dia tampaknya telah menguasai 2 prinsip utama. Meskipun kematian Maxim masih sangat lemah, dia memang telah menguasainya. 2 hukum terkuat hidup berdampingan. Jika ini menyebar, akan membuat orang takut sampai mati. Apakah itu karena hati suciku? Lu Ming tidak bisa tidak menebak. Hati sucinya terlalu istimewa. Itu diubah dari mantra terlarang kembar. Dalam sejarah, bahkan jika seseorang telah mengembangkan mantra kembar terlarang dan bahkan 2 hati biksu, dia tetaplah seorang biksu. Namun, tidak ada seorang pun yang seperti Lu Ming, yang memiliki 2 hati orang suci yang menyatu kembali. Kemungkinan terjadinya hal ini terlalu kecil. Oleh karena itu, hati suci khusus Lu Ming mampu memuat banyak hukum pada saat yang sama, bahkan 10 hukum tertinggi. Memikirkan hal ini, Lu Ming sangat gembira. Apakah ini berarti bahwa dia akan mampu mengendalikan lebih banyak prinsip tertinggi di masa depan? Jika dia bisa mengendalikan 10 prinsip utama dan menggabungkannya, apa yang akan terjadi? Jantung Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Dia dipenuhi dengan antisipasi. Kalau begitu aku akan berkultivasi di sini sebentar. Lu Ming merenung sejenak sebelum dia mengeluarkan peti mati iblis abadi dan meletakkannya di tanah. Setelah melihat Xian Yanxing, Lu Ming duduk bersila di samping peti mati dan mulai mempelajari hukum kematian secara mendetail. Saat pemahamannya semakin dalam, lapisan niat mati terpancar dari tubuhnya. Meski sangat samar, itu memang hukum kematian. Lu Ming telah berkultivasi terus-menerus selama beberapa hari. Pemahamannya tentang hukum kematian perlahan semakin dalam. Namun, dia bahkan belum menguasai setengahnya. Namun, Lu Ming sudah sangat puas. Dia tahu bahwa dia benar-benar menguasai hukum kematian. Orang yang sama dapat mengendalikan 2 prinsip utama pada saat yang bersamaan. Bahkan Lu Ming merasa seperti sedang bermimpi. Hukum kematian masih terlalu lemah dan tidak terlalu kuat. Kalau sudah lebih matang, bahkan bisa menyatu dengan undang-undang lain. Seberapa kuatkah kekuatan itu? Petik 2. Juga, saya sudah menguasai 3 jenis hukum nomologis. Bisakah saya menguasai lebih banyak lagi? Lu Ming sudah mulai membiarkan imajinasinya menjadi liar. Di wilayahnya saat ini, ia secara alami tidak perlu memahami hukum nomologis lain seperti ketika budidayanya rendah. Dia bisa melewati semua ini dan langsung memahami hukum nomologis. Itu seperti bagaimana Kaisar Bela Diri mulai memahami hukum baru langsung dari hukum ketika dia mencoba memahaminya. Di hari-hari berikutnya, Lu Ming menghabiskan waktunya untuk memahami aturan kematian dan mencoba menggabungkannya dengan 2 aturan lainnya. Hati suci Lu Ming sungguh menakjubkan. Dia mencoba menggabungkan undang-undang dan prosesnya sangat lancar. Setengah bulan kemudian, kematian Lu Ming, Maxim telah ditingkatkan menjadi 10%. Dia juga bisa menggabungkannya dengan Chaos Maxim dan Arai Dao Maxim. Dengan cara ini, kekuatan tempur Lu Ming meningkat sedikit. Namun, Xian Yanxing belum bangun selama setengah bulan terakhir. Hal ini membuat Lu Ming sedikit cemas. Bagaimana jika Xian Yanxing tidak bangun? Qiu Yue masih menunggu peti mati iblis kuno. Namun, tidak ada gunanya merasa cemas. Dia hanya bisa menunggu. Lu Ming mengumpulkan pikirannya dan terus memahami hukum kematian. Dan EBSCP, penguasaannya terhadap hukum kekacauan dan hukum susunan Dao sudah sangat tinggi. Akan sangat sulit untuk memperbaikinya. Namun,
dia baru saja memperoleh pemahaman awal tentang aturan kematian. Saat itu, Lu Ming pernah mengalami kematian di lahar. Pemahamannya tentang aturan kematian sangat cepat. Dan EBSCP, seiring berjalannya waktu, pemahamannya tentang hukum kematian menjadi semakin dalam. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah berada di ngarai selama sebulan. Penguasaannya terhadap hukum kematian juga telah mencapai 20%. Aku akan pergi dan mencoba lagi. Lu Ming menyimpan peti mati iblis kuno itu dan melangkah maju. Ketika sampai di suatu daerah tertentu, pria parubaya itu muncul kembali. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Lu Ming segera mengambil tindakan. Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya saat dia bergerak. Kali ini, Lu Ming menggunakan 3 jenis hukum secara bersamaan. Bagaimanapun, kematian Maxim adalah salah satu dari 10 pepatah utama. Ketika digabungkan dengan Chaos Maxim, kekuatan ledakannya sangat kuat, seolah-olah telah terjadi semacam perubahan kualitatif. Kali ini, Lu Ming lebih unggul. Setelah puluhan gerakan, Lu Ming mengalahkan Sabre Light lawannya dengan satu gerakan. Dia membombardir tubuh lawannya dan mengalahkannya. Dia akhirnya mengalahkan pria paruh baya itu. Lu Ming tersenyum dan terus bergerak maju. Namun, setelah bergerak maju beberapa saat, Lu Ming tidak punya pilihan selain berhenti. Itu karena dua sosok muncul di depannya. Mereka adalah dua pria paruh baya. Ketika Lu Ming bertarung dengan pihak lain, dia menyadari bahwa kekuatan tempur kedua pria paruh baya itu persis sama dengan yang sebelumnya. Salah satunya sudah sangat menakutkan. Dengan dua dari mereka menyerang pada saat yang sama, Lu Ming masih dirugikan meski menggunakan seluruh kekuatannya. Dia tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa mundur. Sepertinya aku tidak akan bisa keluar dalam waktu singkat. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan kemudian mengeluarkan peti mati iblis yang abadi. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Baru saja, dia menyadari jari Xian Yanxing telah bergerak. Lu Ming tidak salah. Lu Ming sangat gembira. Apakah Xian Yanxing sudah bangun? Lu Ming menatap Xian Yanxing. Memang benar, tidak lama kemudian, jari Xian Yanxing bergerak lagi. Tidak butuh waktu lama sebelum ia berpindah lagi. Setelah beberapa saat, Xian Yanxing mengeluarkan suara, dan membuka matanya. Dia melihat Lu Ming saat dia membuka matanya yang besar dan hitam. Pada awalnya, ada sedikit kebingungan di matanya, tapi kemudian, itu berubah menjadi kegembiraan yang tak ada habisnya. Lu Ming, suara tajam Xian Yanxing keluar dari mulutnya. Bab 2069, Pengalaman. Mata Xian Yanxing membelalak saat dia menatap Lu Ming. Awalnya dia terlihat tidak percaya, namun perlahan berubah menjadi kejutan. Lu Ming, Xian Yanxing berseru tak percaya, seolah dia sedang bermimpi. King kecil, ini aku. Lu Ming juga sangat gembira. Xian Yanxing akhirnya terbangun. Sepertinya dia baik-baik saja. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak merindukannya. Lu Ming, ini benar-benar kamu. Xian Yanxing sepertinya akhirnya memastikan bahwa itu adalah Lu Ming. Dia bergegas keluar dari peti mati iblis abadi dan ke pelukan Lu Ming. Lu Ming melingkarkan lengannya di pinggang ramping Xian Yanxing dan memeluknya erat-erat. Setelah sekian lama, keduanya berpisah. King kecil, kenapa kamu ada di sini? Bagaimana dia muncul di peti mati iblis kuno? Bagaimana nenek moyang naga es? Dan siapakah pria berjubah hitam itu? Lu Ming mengajukan serangkaian pertanyaan. Dia memang penuh keraguan. Saat itu, kepala keluarga naga es dan aku melarikan diri dari kejaran roh jahat. Kemudian, Xian Yanxing bercerita tentang pengalamannya selama bertahun-tahun. Saat itu, Xian Yanxing dan kepala keluarga naga es telah lolos dari kejaran roh jahat dan secara tidak sengaja melarikan diri ke reruntuhan kuno. Reruntuhan kuno itu sangat misterius. Saat menjelajahi reruntuhan kuno, Xian Yanxing secara tidak sengaja melangkah ke susunan teleportasi kuno dan langsung dipindahkan ke lautan iblis di negeri iblis yang tak terbatas. Di lautan iblis, dia bertemu dengan pria berjubah hitam itu. Xian Yanxing memberitahunya bahwa laut iblis telah jatuh dari alam surga selama perang kuno. Beberapa dari mereka belum meninggal dan telah diturunkan sejak saat itu. Mereka adalah para pria berjubah hitam. Selama bertahun-tahun, dia telah berkultivasi di laut iblis. Dia ingin pergi, tetapi pria berjubah hitam itu tidak mengizinkannya. Jadi, Patriark Naga Es masih berada di reruntuhan kuno.
Kata Lu Ming. Itu mungkin. Namun, reruntuhan kuno tersebut sangat misterius. Mungkin ada susunan teleportasi lainnya. Sang Patriark Naga Es mungkin telah dipindahkan ke tempat lain. Kata Xian Yanxing. Bagaimana orang-orang berjubah hitam itu mencuri peti mati iblis kuno dan menempatkanmu di dalamnya? Ini adalah pertanyaan terbesar Lu Ming. Aku tidak tahu. Orang-orang itu selalu misterius. Xian Yanxing berkata, sepertinya tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Dia mengubah topik dan bertanya pada Lu Ming, mengapa kamu ada di sini? Bagaimana kamu bisa bertahan selama ini? Seperti ini. Segera, Lu Ming menceritakan secara singkat pengalamannya selama bertahun-tahun. Lu Ming, ternyata kamu sudah mengalami begitu banyak hal. Xian Yanxing bersandar pada Lu Ming dengan lembut. Tapi aku akhirnya menemukanmu. Tidak peduli seberapa banyak yang saya alami, semuanya sepadan. Lu Ming merangkul bahu Xian Yanxing. Namun, gadismu itu sudah mati untukmu. Pada saat ini, Xian Yanxing tiba-tiba menatap Lu Ming lagi. Mata besarnya berkedip, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kau cemburu. Lu Ming menyentuh hidungnya. Ya. Xian Yanxing sangat berterus terang dan mengangguk. Namun, dia langsung berkata, bagaimanapun, dia mengabdi padamu dan bahkan bisa mati untukmu. Jika kamu mengecewakannya, aku tidak akan melepaskanmu. Ah, Lu Ming sedikit bingung. Apa maksud Xian Yanxing dengan ini? Dia cemburu tapi dia juga menyuruh Lu Ming untuk tidak mengecewakan Qiu Yue. Lu Ming tidak tahu apa yang dia pikirkan. Orang yang tidak berperasaan tidak layak untuk mempercayakan hidupmu. Kamu tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Apa yang kamu tunggu? Cepat masukkan gadis kecilmu itu ke dalam peti mati iblis kuno. Kata Xian Yanxing. Oke. Lu Ming dengan cepat mengeluarkan tungku ramuan Dayan dan menempatkan Qiu Yue ke dalam peti mati iblis abadi. Ada kekuatan misterius di peti mati iblis abadi yang segera menyelimuti tubuh Qiu Yue. Wajah Qiu Yue tampak lebih kemerahan, dan Lu Ming akhirnya bisa menenangkan hatinya. Kemudian, Lu Ming menyimpan peti mati iblis kuno itu ke dalam diagram gunung dan sungai. Lu Ming dan Xian Yanxing sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Mereka punya banyak topik untuk dibicarakan dan keduanya mulai mengobrol lagi. Saat mereka mengobrol, Xian Yanxing tiba-tiba mengerutkan kening. Jejak rasa sakit melintas di matanya dan dia mengeluarkan suara, yang lembut. Lu Ming secara alami menyadari semua ini. King kecil, ada apa? Lu Ming bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak banyak. Xian Yanxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lu Ming curiga. Xian Yanxing jelas terlihat kesakitan. Mungkinkah King kecil itu terluka? Lu Ming bingung. Dia memegang tangan kecil Xian Yanxing dan merasakannya dengan cermat. Namun, dia menyadari bahwa Xian Yanxing dalam keadaan sehat dan tidak terluka sama sekali. King kecil, tahukah kamu apa yang terjadi dengan ngarai ini? Apakah saya benar-benar harus mengisi daya hingga habis sebelum saya dapat pergi? Lu Ming bertanya. Tidak buruk. Xian Yanxing mengangguk, ada wilayah surgawi di 9 langit alam surga. Itu disebut wilayah surgawi iblis kuno. Hampir semua orang di sana adalah seorang penggarap setan. Ras asing kuno menyerbu dan berperang sampai langit runtuh dan bumi retak. Banyak kota iblis dan gunung iblis jatuh dari alam surga, membentuk lautan iblis. Dan gunung ini jatuh dari alam surga. Di alam surga, gunung ini seharusnya dimiliki oleh suatu kekuatan yang sangat kuat, dan ngarai ini digunakan oleh kekuatan itu untuk menguji murid-murid mereka. Hanya yang terkuat di bawah alam bela diri tertinggi yang bisa melewati tempat ini. Jika tidak bisa, mereka akan terjebak di sini seumur hidup atau bahkan mati karena usia tua. Penilaian yang sangat ketat. Lu Ming juga diam-diam terkejut. Begitu seseorang memasuki ngarai ini, tidak ada jalan keluar lain selain menggunakan kekuatan tempur yang sangat kuat. Hal ini memaksanya untuk terus berkembang dan mengeluarkan potensinya. Seperti yang diharapkan, para penggarap iblis melakukan sesuatu secara berbeda. Mereka sangat jahat. Seberapa kuatkah yang terkuat di bawah maha bela diri? Petik 2. Lu Ming bergumam. Saya menduga yang terkuat di bawah alam bela diri tertinggi hanyalah sebuah pepatah. Atau lebih tepatnya, itu hanya sebuah batasan. Selalu ada gunung yang lebih tinggi. Siapa yang tahu kekuatan tempur apa yang terkuat? Itu hanya sebuah batas. Setelah Anda mencapai batas itu, Anda akan bisa keluar. Xian Yanxing menjelaskan.
Dia telah berada di lautan iblis selama beberapa tahun dan telah belajar banyak dari para pria berjubah hitam. Sepertinya aku hanya bisa keluar dengan terus meningkatkan kekuatanku, kata Lu Ming. Dengan kemampuannya saat ini, jelas dia tidak bisa keluar. Setelah itu, keduanya mengobrol lama. Lu Ming kemudian pergi ke satu sisi, duduk bersila, dan mulai berkultivasi. Beberapa hari kemudian, Lu Ming menantang pos pemeriksaan lagi. Dia masih bukan tandingan kedua pria parubaya kekar itu dan terpaksa mundur. Setelah kembali, Lu Ming terus berkultivasi. Setelah beberapa hari, dia akan mencobanya lagi. Dengan cara ini, peningkatan Lu Ming sangat cepat. Namun, ada satu hal yang membuat Lu Ming khawatir. Dia telah melihat Xian Yanxing mengerutkan kening beberapa kali dan kilatan rasa sakit di matanya. Tapi ketika dia bertanya pada Xian Yanxing, dia bilang dia baik-baik saja. Namun, Lu Ming bisa dengan jelas merasakan kekhawatiran di mata Xian Yanxing. King kecil, adakah yang tidak bisa kau dan aku katakan? Jika ada sesuatu, kamu harus memberitahuku. Lu Ming berjalan ke sisi Xian Yanxing dan memeluknya dengan lembut. Xian Yanxing tiba-tiba melingkarkan lengannya di leher Lu Ming dan berbisik di telinganya, Lu Ming, aku ingin mengandung anakmu. Bab 2070, pertama kali. Semua, Lu Ming tercengang. Apa yang salah? Anda tidak bersedia. Suara Xian Yanxing terdengar lagi di telinganya. Tentu saja aku bersedia, Lu Ming dengan cepat menjawab. Dia akan menjadi bodoh jika dia tidak mau. Dia segera mengambil tindakan. Segera, suara nafas berat terdengar di lembah. Pada saat ini, mereka benar-benar melupakan diri mereka sendiri dan hanya menatap satu sama lain. Pertempuran ini berlangsung selama 1 jam penuh sebelum berhenti. Meskipun tingkat kultivasi mereka tinggi, mereka masih bermandikan keringat. Xian Yanxing berbaring di pelukan Lu Ming, memeluknya erat. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak mau melepaskannya. Setelah sekian lama, sosok kayu tiba-tiba muncul di tangan Xian Yanxing. Seluruhnya berwarna hitam, seperti boneka. Lu Ming, ini adalah boneka iblis kambing hitam. Ia bisa mati sekali jika Anda berada dalam bahaya mematikan. Ambil. Xian Yanxing menyerahkan boneka itu kepada Lu Ming. Boneka iblis kambing hitam, apakah itu kambing hitam? Lu Ming terkejut. Sebenarnya ada harta karun di dunia ini. Bukankah ini setara dengan memiliki kehidupan ekstra? Jika ini disebarkan, mungkin akan menimbulkan perkelahian gila karena terlalu berharga. Ini tergantung pada tingkat budidaya. Tidak ada gunanya bagi mereka yang berada di atas alam kaisar bela diri untuk menggunakan boneka iblis kambing hitam. Hanya mereka yang berada di bawah ranah kaisar bela diri yang akan menggunakannya. Kata Xian Yanxing. King kecil, kamu bisa menyimpannya sendiri. Kata Lu Ming. Aku masih punya beberapa untuk diriku sendiri, kamu bisa menyimpannya. Xian Yanxing menatap Lu Ming dengan mata terbelalak. Itu bagus. Karena Xian Yanxing masih memiliki lebih banyak, Lu Ming tidak menolak dan menyimpan boneka ajaib itu. Setelah itu, tangan Lu Ming mulai bergerak lagi. Dia baru berhenti setelah beberapa saat. King kecil, kamu sangat cantik. Lu Ming berkata dengan lembut. Apakah kamu pernah mengatakan ini kepada orang lain sebelumnya? Tentu saja tidak. King kecil, ayo lanjutkan. Bukankah aku sudah datang? Bagaimana melahirkan cukup sekali? Sebuah suara lembut terdengar, dan lembah itu dipenuhi kehangatan. Mereka tidak tahu berapa ronde yang mereka lawan. Pada akhirnya, bahkan dengan kultivasi Lu Ming, dia merasa lelah. Dia hanya berbaring dan tertidur. Xian Yanxing juga sama. Dia berbaring di samping Lu Ming dan tertidur lelap. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Lu Ming tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ini karena dia merasakan niat membunuh yang dingin melanda dirinya. Ini adalah kewaspadaan naluriahnya. Dia mengedarkan kekuatan Sein-nya dan mundur jauh. Dia mengeluarkan sepotong pakaian dari cincin penyimpanannya dan memakainya. Lalu, dia melihat ke depan. Di depannya, Xian Yanxing mengenakan gaun hitam panjang. Kecantikannya tak tertandingi. Namun, saat ini, matanya sangat dingin. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat dia menatap Lu Ming dengan dingin. Hati Lu Ming bergetar. Dia tidak terbiasa dengan sorot mata Xian Yanxing. Xian Yanxing belum pernah memandangnya dengan tatapan seperti itu. King kecil, ada apa? Lu Ming mau tidak mau bertanya sambil melangkah maju. Membunuh. Xian Yanxing berkata dengan suara dingin.
Cahaya iblis gelap terpancar dari tubuhnya dan berubah menjadi pedang iblis gelap. Sosoknya seperti bayangan sekilas saat dia menyerang Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Suara mendesing. Kilatan pedang hitam pekat menebas ke arah Lu Ming, mengincar titik vitalnya. King kecil, apa yang kamu lakukan? Lu Ming berteriak. Pada saat yang sama, dia mengedarkan energi Sein-nya dan mengendalikan hukum kekacauan untuk membentuk tembok pertahanan di depannya. Namun, yang mengejutkan Lu Ming, pedang iblis Xian Yanxing merobek tembok pertahanan Lu Ming. Tembok pertahanan yang dibentuk oleh hukum kekacauan tampak sangat rapuh di bawah pancaran cahaya pedang Xian Yanxing. Lu Ming sangat terkejut. Pedang Xian Yanxing tidak berhenti dan terus menebas gelabela Lu Ming. Dia tidak hanya mengatakannya, dia sangat ingin membunuh Lu Ming. Xian Yanxing benar-benar berbeda dari dirinya yang penuh gairah kemarin. Kemarin, Xian Yanxing sangat bersemangat dan lembut saat dia ingin mengandung anak Lu Ming. Tapi hari ini, dia menghunus pedangnya untuk membunuh Lu Ming. Niat membunuhnya sedingin pisau. Nianxing, hentikan. Apa masalahnya? Berbicaralah dengan jelas. Pergi. Lu Ming berteriak dan memancarkan cahaya kekacauan pada saat yang bersamaan. Dengan lambaian tangannya, bayangan prasasti penekan penjara muncul dan menghalangi di depannya. Hantu prasasti penekan penjara ditutupi dengan hukum kacau dan cahaya kacau, yang memiliki kekuatan pertahanan luar biasa. Namun, ketika cahaya pedang Xian Yanxing menyerang, cahaya kacau itu bergetar hebat dan terkoyak. Lu Ming kaget dan dia mundur dengan cepat. Kekuatan ini. Tatapan Lu Ming serius. Kekuatan Xian Yanxing tidak mengandung kekuatan nomologis apapun. Sebaliknya, itu berisi kekuatan iblis yang sangat kental dan kekuatan serangan yang sangat kuat. Tanah kekuasaan ini sangat mirip dengan kekuatan yang dikembangkan oleh iblis kuno. Lu Ming pernah bertarung dengan iblis kuno sebelumnya dan dia bisa merasakannya dengan jelas. Namun, kekuatan Xian Yanxing lebih murni, lebih kental, dan lebih kuat daripada kekuatan iblis kuno. Semut rendahan, kamu berani menghinaku. Membunuh. Xian Yanxing berteriak. Niat membunuhnya mencapai puncaknya. Cahaya iblis memenuhi udara, dan cahaya pedang bersinar saat dia terus menyerang Lu Ming. Hati Lu Ming bergetar. Pupil matanya berkontraksi dan dia berteriak, siapa kamu? Kamu bukan King kecil. Xian Yanxing tidak akan pernah menggunakan nada seperti itu untuk memanggilnya, semut rendahan. Namun, aura orang di depannya jelas adalah Xian Yanxing. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Xian Yanxing kerasukan? Saya Xian Yanxing, Xian Yanxing adalah saya. Xian Yanxing berkata dengan dingin. Cahaya pedang tidak berhenti dan terus menyerang Lu Ming. Lu Ming menggunakan seluruh kekuatannya dan menggabungkan hukum kekacauan, hukum susunan, dan bahkan hukum kematian untuk melawan Xian Yanxing. Pada saat yang sama, segala macam pemikiran melintas di benaknya. Itu tidak benar. Melihat situasinya, sepertinya dia tidak kesurupan. Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Setelah dirasuki, jiwa seseorang akan hancur dan kehilangan kesadarannya. Namun, Xian Yanxing memiliki kesadarannya sendiri, jadi tidak mungkin dia dirasuki. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan peti mati iblis kuno? Tapi saya belum pernah mendengar hal seperti itu terjadi saat menggunakan peti mati iblis kuno. Mungkinkah itu terkait dengan kekuatan di tubuh King kecil? Lu Ming teringat akan kekuatan di tubuh Xian Yanxing. Di masa lalu, dia selalu merasakan ada kekuatan mengerikan yang tersembunyi di tubuh Xian Yanxing. Di masa lalu, Lu Ming mengira itu karena Xian Yanxing memiliki potensi besar. Sekarang dia memikirkannya, situasinya tidak benar. Ada orang lain dalam situasi yang sama, Xian Yanjun. Lu Ming juga bisa merasakan kekuatan mengerikan yang mengintai di tubuh Xian Yanjun. Lebih jauh lagi, Lu Ming juga mengingat bahwa Xian Yanjun sekarang sangat berbeda dari Xian Yanjun di benua hutan belantara dewa. Awalnya Xian Yanjun ingin membunuhnya. Namun, setelah mereka tiba di benua Yuan, Xian Yanjun sepertinya tidak memiliki niat tersebut. Sebaliknya, dia ingin bekerja sama dengannya. Ingin menghadiahkan ceritanya. Cobalah 1. Bab 2071 1000 keraguan. Lu Ming memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa kepribadian Xian Yanjun memang telah banyak berubah. Apakah semua ini mirip dengan situasi Xian Yanxing saat ini? Pada saat yang sama, dia juga memikirkan bagaimana dia melihat ekspresi menyakitkan Xian Yanxing selama ini. Apakah semua ini ada hubungannya? Banyak pemikiran terlintas di benak Lu Ming.
Dia tidak berhenti dan mengarahkan dua jarinya ke Xian Yanxing. Ini karena Xian Yanxing terlalu kuat. Kekuatan iblisnya mampu menembus segala rintangan dan menghancurkan segalanya. Kekuatan gabungan dari beberapa hukum Lu Ming tampaknya sulit untuk ditolak dan akan segera dihancurkan. Kultivasi pejabat kecil sepertinya berada di lingkaran besar tahap Sein Absolut, mirip dengan milikku. Tapi kekuatan macam apa ini? Mungkinkah itu juga merupakan kekuatan yang dikembangkan oleh diabolisme primordial? Lu Ming berpikir dan menunjuk jarinya. Jari ini berisi hukum kekacauan, hukum susunan Dao, dan hukum kematian. Jari besar itu menunjuk ke arah cahaya pedang Xian Yanxing. Cici, cahaya pedang Xian Yanxing menebas, dan bahkan ruang di sekitarnya pun retak. Itu terlalu mengejutkan. Cahaya pedang menebas jari besar itu dan mematahkannya. King kecil, bangun. Lu Ming meraung. Dia tidak percaya Xian Yanxing benar-benar akan membunuhnya. Semut rendahan, kamu telah mencemari tubuhku. Anda layak mati. Xian Yanxing berbicara lagi, ekspresinya dingin. Cahaya iblis di tubuhnya semakin kuat, dan seolah-olah ada aliran energi tak berujung yang mengalir keluar dari tubuhnya. Cahaya pedang dingin terus menyerang Lu Ming. Cahaya pedangnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya pedang menyala dan menerangi lembah. Meskipun Lu Ming telah menggunakan seluruh kekuatannya, dia masih bukan tandingan Xian Yanxing. Penggabungan tiga jenis hukum tidak dapat menahan pancaran pedang Xian Yanxing dan terkoyak olehnya. Puff! Tubuh Lu Ming terpotong oleh cahaya pedang dan luka dalam muncul. Itu sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Darah mengalir keluar dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Saat Lu Ming terluka, tatapan Xian Yanxing akhirnya goyah. Sosoknya sedikit berhenti dan berhenti. Bunuh dia. Dia telah menajiskanku. Aku harus membunuhnya. Xian Yanxing berteriak, seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Matanya menjadi dingin lagi. Dia mengangkat pedangnya dan menyerang Lu Ming. Suara mendesing. Cahaya pedang itu seperti pelangi, membelah langit. Namun, kali ini, Lu Ming tidak memindahkan atau memblokirnya. Dia membiarkan cahaya pedang menusuknya. Melihat cahaya pedang hendak menembus hati Lu Ming, mata Xian Yanxing menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Tidak, dia berteriak dan menggerakkan pergelangan tangannya. Kilatan pedang sedikit menyimpang dan menembus dada Lu Ming. Namun, itu sudah melenceng dari posisi hatinya. Xiao Qing, jika kamu ingin membunuh, biarkan kamu membunuh. Jika Anda sedang mengandung anak kami, rawatlah dia dengan baik di masa depan. Lu Ming tersenyum dan memandang Xian Yanxing dengan lembut. Bunuh dia. Tidak. Xian Yanxing terus berteriak. Kedengarannya seperti dua orang sedang berbicara, tapi yang jelas itu hanya suara satu orang. Perjuangan di mata Xian Yanxing semakin kuat. Bahkan wajah cantiknya mulai berubah. King kecil, ada apa denganmu? Lu Ming berteriak. Kondisi Xian Yanxing jelas tidak baik. Seolah-olah ada dua orang di dalam tubuhnya. Lu Ming, hati-hati. Pada akhirnya, Xian Yanxing memandang Lu Ming dengan lembut, berbalik, dan pergi. Seperti pelangi, dia bergegas ke kedalaman ngarai. Beberapa suara gemuruh datang dari lembah, tetapi suara gemuruh itu menghilang pada saat berikutnya. King kecil, Lu Ming berteriak. Kilatan pedang yang menusuk tubuh Lu Ming dipadatkan oleh energi iblis Xian Yanxing. Itu sudah hilang. Lu Ming bergegas ke kedalaman ngarai. Namun, ketika Lu Ming telah melarikan diri dari kejauhan, dua pria parubaya kekar muncul dan menyerangnya. Lu Ming diblokir dan tidak bisa terburu-buru sama sekali. Pada akhirnya, dia dipukul mundur oleh dua pria parubaya kekar. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, dia sangat cemas dan hatinya dipenuhi dengan pertanyaan yang tak ada habisnya. Namun, dia diblokir dan tidak bisa terburu-buru sama sekali. Dia tidak dapat menemukan Xian Yanxing dan tidak dapat menanyakan apa yang sedang terjadi. Itu pasti terkait dengan kekuatan di tubuh King kecil. Apa itu? Xian Yanjun juga punya. Juga, orang-orang berjubah hitam itu dengan sengaja mencuri peti mati iblis kuno dan menempatkan King kecil di dalamnya. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan ini? Petik 2. Lain kali aku bertemu Xian Yanjun, aku harus menanyakannya dengan jelas. Lu Ming mengepalkan tangannya dengan erat. Dia sebenarnya sedikit takut. Dia takut Xian Yanxing tidak lagi menjadi Xian Yanxing seperti dulu dan dia akan menjadi orang lain. Xian Yanxing telah menembus beberapa level berturut-turut. Kekuatan yang dia tunjukkan sangat mengejutkan.
Dia hanya berhenti setelah menembus beberapa level. Kenapa kamu tidak membiarkan aku membunuhnya? Dia telah mencemari kita. Suara Xian Yanxing dingin dan mematikan. Jika kamu membunuhnya, aku akan bunuh diri. Lalu, Xian Yanxing bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa kamu begitu gigih? Kamu adalah aku, dan satu adalah kamu. Mari kita bergabung sepenuhnya dan kembali ke alam tertinggi. Mengapa kamu terjebak di dunia kecil ini? Tidak, kamu adalah kamu, aku adalah aku. Aku tidak akan pernah bergabung denganmu, tidak akan pernah. Xian Yanxing sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri. Kemudian, tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari ngarai. Segera, sosoknya menghilang sepenuhnya. Lu Ming duduk di batu hitam, tenggelam dalam pikirannya. Dia banyak memikirkannya, tapi dia masih belum bisa memikirkan jawabannya. Kekuatan. Selama aku cukup kuat, aku pasti akan memahami segalanya dan mengembalikan King kecil ke keadaan semula. Lu Ming mengepalkan tangannya dengan erat. Perlahan, hatinya menjadi tenang. Lu Ming telah mengalami terlalu banyak pengalaman selama ini. Dia sangat jelas bahwa tidak ada gunanya merasa cemas ketika menghadapi sesuatu. Lebih baik menenangkan diri dan meningkatkan kekuatannya. Lu Ming memejamkan mata dan duduk di sana dengan tenang. 3 hari kemudian, Lu Ming membuka matanya. Tatapannya menjadi tenang. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan pohon kuno pemahaman jalan dan duduk bersila di bawahnya untuk mempelajari hukum kematian. Sekarang, pohon kuno pemahaman jalan itu sudah setinggi 10 meter. Cabang-cabang dan dedaunannya tumbuh subur, dan cahaya misterius mengelilingi cabang-cabang tersebut. Itu sangat misterius. Selama bertahun-tahun, Lu Ming telah menghabiskan banyak uang untuk mengolah pohon kuno pemahaman jalan. Seperti yang diharapkan, pohon kuno pemahaman jalan telah meningkat pesat. Memahami hukum nomologis di bawah pohon kuno pemahaman Dao akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Ajaran kematian Lu Ming telah meningkat dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, integrasinya dengan 2 jenis sila lainnya juga menjadi lebih menyeluruh. Kekuatannya meningkat setiap hari. Kali ini, dia berhasil melewati 2 pria parubaya itu dan terus bergerak maju. Namun, kali ini, 3 pria parubaya muncul di hadapannya. Ketiganya bergabung untuk melawan Lu Ming. Lu Ming diblokir lagi, jadi dia hanya bisa berhenti dan terus meningkatkan kekuatannya. Saat ini, Lu Ming punya ide. Dia melambaikan tangannya dan peti mati iblis kuno muncul di ngarai. Di peti mati iblis kuno, tubuh Qiu Yue memancarkan aura yang kuat. Setelah beberapa bulan, Qiu Yue akhirnya menunjukkan beberapa perubahan. Di masa lalu, orang-orang dari Menara Vientin mengatakan bahwa Qiu Yue akan bangun setelah tinggal di peti mati iblis abadi selama sebulan. Namun kenyataannya, 3 bulan telah berlalu. Dan EBSCP, pada saat ini, kekuatan isap yang kuat muncul dari tubuh Qiu Yue. Energi dunia dengan cepat melonjak menuju Qiu Yue. Dia akan menerobos. Mata Lu Ming berbinar. Dia kemudian mengeluarkan sejumlah besar batu permata mentah dan menghancurkannya, mengubahnya menjadi ki asli yang mengepul dan berkumpul menuju Qiu Yue. Bab 2072, Calon Kaisar, Qiu Yue. Energi asal tak berujung berkumpul menuju Qiu Yue, dan auranya menjadi semakin kuat. Puncak orang suci mutlak, kesempurnaan orang suci mutlak. Dalam waktu singkat, aura Qiu Yue melejit. Perlahan-lahan, tubuh Qiu Yue melayang dan terbang keluar dari peti mati iblis kuno. Bas! Tiba-tiba, lapisan cahaya muncul di tubuh Qiu Yue. Itulah terang hukum. Lu Ming terkejut. Qiu Yue tidak sadarkan diri selama ini dan jiwanya tidak lengkap. Dia tidak menyangka dia bisa memurnikan cahaya hukum. Ini sungguh sulit dipercaya. Namun, hal ini tidak berhenti. Aura Qiu Yue masih meningkat. Aura hukum Yin Dan yang terpancar dari tubuhnya. Tiba-tiba, hukum Yin Dan yang menyatu menjadi sungai panjang dan berenang mengelilingi tubuh Qiu Yue. Auranya kembali bangkit. Hukum yang membentuk sungai, calon kaisar. Lu Ming tercengang. Qiu Yue tidak sadarkan diri selama beberapa waktu, tapi dia telah menerobos ke ranah calon kaisar. Memang benar, selama periode waktu ini, Lu Ming telah memadatkan sejumlah besar ramuan suci ke dalam tubuh Qiu Yue. Namun, hukum tersebut tidak dapat diperbaiki hanya dengan mengonsumsi ramuan suci. Mereka perlu dipahami. Qiu Yue tidak sadarkan diri, jadi bagaimana dia bisa memahami hukum?
Lu Ming sangat bingung. Ketika auranya mencapai calon kaisar, akhirnya menjadi tenang. Saat ini, Qiu Yue membuka matanya. Dua sinar cahaya keluar dari mata Qiu Yue. Saat berikutnya, mereka ditarik kembali. Kemudian, aura Qiu Yue ditarik kembali. Tuan muda. Ketika Qiu Yue melihat Lu Ming, dia bersorak dan menerkam ke dalam pelukannya. Qiu Yue, kamu akhirnya bangun. Lu Ming menyentuh kepala Qiu Yue dan senyuman muncul di wajahnya. Dia akhirnya merasa sedikit lebih baik. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Orang-orang itu ingin membunuhmu saat itu. 11. Qiu Yue melihat sekeliling dengan gugup. Ingatannya masih tertahan di dunia teratai. Tidak apa-apa, sudah lama sekali. Lu Ming tersenyum. Sudah lama berlalu. Qiu Yue curiga dan mengedipkan matanya yang besar. Lu Ming dengan singkat menceritakan apa yang terjadi selama periode waktu ini. Tentu saja, ada beberapa hal yang langsung dia lewati, seperti Xian Yanxing. Sudah lama, apakah selama ini aku tidak sadarkan diri? Aneh, selama ini aku merasa berada dalam keadaan yang aneh, terbungkus oleh hukum yin dan yang. Aku dalam keadaan linglung, tapi tiba-tiba, kekuatan hangat menyelimutiku dari belakang. Qiu Yue memulai. Mungkinkah itu pencerahan jiwa? Hati Lu Ming tergerak. Ketika sampai pada pencerahan, ini adalah kondisi kultivasi yang langka. Lu Ming berspekulasi bahwa setelah jiwa Qiu Yue terluka, dia memasuki kondisi pencerahan. Keadaan ini sangat jarang terjadi dan dia secara tidak sadar akan terus memahami Dao dan hukum. Tubuhnya telah ditempa oleh api alkimia di tungku ramuan Dayan dan mencium ramuan suci yang tak terhitung jumlahnya. Itulah mengapa kultivasinya meningkat pesat setelah dia bangun. Dia tidak hanya menyempurnakan cahaya hukum, tapi dia juga berhasil menembus alam calon kaisar. Atau mungkin, peti mati iblis kuno juga berperan. Sungguh, keberuntungan dan kemalangan datang bersamaan, dan dunia tidak dapat diprediksi. Lu Ming senang untuk Qiu Yue. Qiu Yue, budidayamu saat ini telah melampaui tuan muda. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Tapi aku yakin Qiu Yue bukan tandingan tuan muda. Qiu Yue menjulurkan lidahnya, menarik Lu Ming, dan berbicara tanpa henti. Di hari-hari berikutnya, keduanya berkultivasi sambil menantang level. Tempat ini sangat misterius. Ketika Lu Ming dan Qiu Yue sedang berjalan bersama, mereka akan melihat 6 pria parubaya di depan mereka, menyebabkan Lu Ming mundur karena terkejut. Meskipun Qiu Yue telah mencapai ranah calon kaisar, dia bahkan tidak bisa melawan 1 pria parubaya, apalagi 3. Jelas mustahil bagi mereka berdua untuk menerobos celah tersebut bersama-sama. Oleh karena itu, Qiu Yue akan memasuki diagram gunung dan sungai setiap kali mereka mencoba melewati level tersebut. Dengan cara ini, hanya akan ada 3 pria parubaya yang kuat. Seiring berjalannya waktu, pemahaman Lu Ming tentang hukum kematian menjadi semakin tinggi. 1 bulan lagi telah berlalu. Lu Ming telah berada di ngarai selama 4 bulan. Pada saat ini, penguasaan ajaran kematian Lu Ming telah mencapai 50%. Jika digabungkan dengan hukum lain, Lu Ming sudah setara dengan 3 pria parubaya. Dia bahkan bisa menekan mereka. Bertarung dengan pria parubaya ini telah meningkatkan kecepatan Lu Ming. Di sini, seseorang dapat membunuh sepuasnya tanpa rasa khawatir. Setiap saat, Lu Ming akan mengeluarkan kekuatan tempurnya secara ekstrim dan terus-menerus mengeluarkan potensinya. Pada saat ini, Lu Ming kadang-kadang membiarkan Qiu Yue maju untuk menantang level tersebut. Lu Ming melakukan yang terbaik untuk menangani 5 pria parubaya, sementara Qiu Yue menangani 1 pria. Dengan cara ini, peningkatan Qiu Yue akan sangat besar. Waktu berlalu dengan cepat, dan 1 bulan lagi berlalu. Keduanya mendapat panen yang cukup banyak setiap hari. Pada hari ini, Lu Ming duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan, berkultivasi dengan mata tertutup. Tiba-tiba, tanda tak berujung muncul di sekujur tubuhnya. Rune yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul, membentuk sungai yang panjang. Sungai hukum. Ini adalah hukum arai Dao. Setelah periode kultivasi ini, susunan hukum Dao Lu Ming telah menembus dan memasuki alam sempurna. Hukum diringkas menjadi sungai. Pada saat itu, kekuatan hukum arai Dao mengalir melalui tubuh Lu Ming dan mulai melemahkan tubuh fisiknya. Begitu hukum membentuk sungai, kekuatan hukum yang bersangkutan akan mengalir lagi ke seluruh tubuh dan menggunakan kekuatan hukum untuk meredam tubuh, membuat tubuh semakin kuat. Pada saat yang sama,
Energi Sein juga akan menjadi lebih kental dan padat. Ini juga merupakan alasan mengapa seorang calon kaisar jauh lebih kuat daripada seorang ahli di lingkaran besar alam suci absolut. Tubuh Lu Ming mengeluarkan suara seperti aduk. Itu adalah getaran ototnya dan benturan tulangnya. Qiu Yue duduk bersila tidak jauh dari sana, menunggu dengan tenang. Sehari kemudian, Lu Ming akhirnya mengakhiri budidayanya dan sungai hukum menghilang tanpa jejak. Saya sekarang adalah calon kaisar. Lu Ming tersenyum. Saat ini, dia tidak dapat mengetahui wilayah spesifiknya. Berdasarkan hukum kekacauan, dia masih berada di lingkaran besar tahap Sein Absolut. Namun, menurut hukum Arai Dao, dia sudah menjadi calon kaisar. Tapi bagaimanapun juga, kekuatan tempurnya memang meningkat dengan selisih yang besar. Ketika hukum jalur pembentukan membentuk sungai, kekuatannya meningkat pesat. Pada saat yang sama, ketika hukum itu membentuk sebuah sungai, hukum tersebut melemahkan tubuh dan kekuatan biksu, dan keduanya pun meningkat. Aku bertanya-tanya seberapa besar peningkatan tubuh dan kekuatan Sainku ketika hukum kekacauan dan bahkan hukum kematian membentuk sebuah sungai. Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Sungai yang dibentuk oleh masing-masing hukum akan meningkatkan tubuh fisik dan kekuatan Sein secara signifikan. Jika semua hukum nomologisnya membentuk sungai, seberapa besar kekuatan tempurnya akan meningkat. Lu Ming yakin bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya dalam pertarungan dengan level yang sama. Dia bahkan bisa menekan anak dewa dengan membalikkan tangannya. Bagaimana jika saya memahami beberapa hukum nomologis lagi? Memikirkan hal ini, mata Lu Ming berbinar. Jika dia memahami beberapa hukum nomologis lagi, hukum nomologisnya akan membentuk sebuah sungai, dan dia akan menjadi lebih menakutkan. Semakin dia memikirkannya, Lu Ming semakin bersemangat. Dia merenungkan hukum apa yang harus dia pahami selanjutnya.